Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Tutorialnya apa nih kali ini? Kita akan bikin nastar klasik, satu cemilan yang selalu ada tiap momen lebaran ya. Dan bisa dibilang ini adalah cemilan sejuta umat nih. Oke, nastar yang lembut, lumer, mengkilap, tidak retak dan olesan kuning telurnya tidak mudah terlepas. Untuk kalian yang tidak punya oven, jangan khawatir. Di tutorial kali ini kita pakai dua teknik pemanggangan, pakai oven tangring sama wajan biasa yang biasa buat menggoreng tuh bisa ya digunakan untuk memanggang nastar ini. Juga kita pemakaian bahannya simple banget, tidak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal, tapi bisa menghasilkan nastar yang lembut dan tentunya recommended kalau untuk dijual kembali ya. Nah, untuk kalian yang ingin tahu gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, itu tadi resepnya. Kita bisa menggunakan 100% mentega, tapi nanti yang dihasilkan memang sih hasil nastarnya enak sekali, tapi teksturnya ini gampang remuk alias gampang hancur ya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, pemangkan mentega sama margarin kita mix jadi satu. Digunakan secara berbarengan ya. Fungsinya agar nanti nastar yang dihasilkan ini tetap bisa lembut, lumer, tapi juga kokoh waktu dipegang. Seperti itu nih. Lalu pemakaian maizena dalam resep ini fungsinya selain juga untuk melembutkan, juga membuat nastar ini lebih ngeprul. Kayak gitu ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memixer adonan nih. Mulai dari margarin sama mentega, kita mixer bareng seperti ini, dan durasinya ini jangan sampai melebihi 2 menit ya. Jadi mulai mentega, margarin masuk, lalu ada gula halus sama kuning telur, ini total waktunya kurang dari 2 menit. Kalau saya tadi ini sekitar 1 menit udah selesai ya. Ini dikhawatirkan kalau pas nastar ini dipanggang ini gampang melebar kalau kita memixernya terlalu lama. Kalau kalian tidak ada mixer, bisa menggunakan peralatan yang lain ya, semisal kayak whisker, spatula, atau centong nasi. Kalau saya seringnya pakai centong nasi karena bahannya juga agak tebal, jadi waktu mengaduk-aduk bahannya itu lebih enak sih kalau pakai centong nasi. Atau mungkin penggunaan mixer itu sedikit merepotkan, kita kebanyakan perabot yang dicuci ya. Soalnya kan waktu kita menggunakan mixer hanya kurang dari 2 menit. Jadi mending pakai peralatan yang lain saja. Seperti itu. Mungkin ya terserah dari kalian sih enaknya pakai alat yang mana. Kayak gitu. Kalau udah selesai memasukkan telurnya dan udah tercampur rata, segera matikan mixer. Sekarang kita melanjutkan memasukkan bahan keringnya. Ada terigu, maizena sama susu bubuk nih. Ini bisa dimasukkan secara bergantian, secara bertahap ya. Jangan sekaligus nanti terlalu berat waktu mengaduknya. Dan pemilihan dari terigunya saya pakai yang pro rendah, yang kunci biru ya. Kalian bisa juga menggunakan protein sedang semacam segitiga, tapi disangrai ya untuk mengurangi kadar airnya. Jadi kalau biasanya orang-orang menggunakan yang pro rendah itu memang khusus untuk yang kue kering. Kayak gitu nih. Diaduk-aduk seperti ini ya. Kalau udah tercampur rata, untuk step selanjutnya cuci tangan. Kita akan mengaduk dengan menggunakan tangan ya. Diaduk-aduk untuk memastikan kalau adonan ini udah siap untuk dibentuk bulat-bulat kayak gitu. Waktu mengaduk dengan tangan gak usah lama-lama ya, soalnya juga tangan mengandung panas nih. Kalau terlalu lama nanti dikhawatirkan waktu dipanggang ini gampang melebar nih nastarnya. Seperti itu ya. Nah kayak gini. Untuk step selanjutnya kita akan membuat bulatan-bulatan nastar. Agar menghemat ruang juga, ini adonan saya taruh di tempat yang lebih kecil seperti ini. Dan ini adalah selai nanas yang udah saya bulatkan kecil-kecil. Lalu untuk loyang kue keringnya saya alasi sama kertas roti seperti ini ya. Agar adonannya ini besarnya sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, rata semuanya ya. Jadi saya timbang untuk berat adonan, untuk kulit nastarnya ini sekitar 7 gram. Kayak gitu ya. Dan berat ideal dari selai nanas ini adalah 50% dari berat kulit nastarnya. Jadi jangan bikin bulatan-bulatan selai yang terlalu besar. Nanti dikhawatirkan waktu nastar ini dipanggang dan selainya memuai, nanti akan mendesak kulit nastarnya dan menyebabkan nastar itu menjadi retak. Jadi idealnya 50% dari berat kulitnya. Kayak gitu ya. Nah, waktu kita membuat bulatan-bulatan setelah ini diisi dengan selainya, dipastikan tertutup rapat dan tidak ada celah ya. Nanti biar ketika nastar ini dipanggang ini tidak keluar nih isinya, biar tetap bulat
biar tetap halus dan bentuknya juga bagus gitu ya kalau nastar ini udah matang kayak gitu. Untuk proses ini dilakukan secara berulang sampai semua adonan kulit ini terisi dengan selai nanas ya. Dan selagi kita bikin bulatan-bulatannya, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu. Biar nanti setelah ini jadi, oven udah siap dimasuki dengan adonan. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Yang menggunakan wajan dalam proses pemanggangan, jangan lupa wajannya dipanaskan juga. Untuk memanggang nastar, kita pakai settingan api kecil saja. Lalu untuk durasi waktunya sekitar 30 menit ya. Untuk kalian yang belum pernah menggunakan wajan dalam memanggang, jangan khawatir, jangan takut wajannya ini jadi korban alias gosong ya. Ini aman kok. Kalau kita pakai settingan api kecil, mau dipanggang sampai berapa jam pun, ini kondisi wajannya tetap aman, tetap bersih, nggak akan gosong. Jangan khawatir ya. Nah, ini setelah dipanggang selama 30 menit hasilnya seperti ini. Lalu untuk mengoleskannya, sabar, tunggu sampai nastar ini benar-benar dingin ya. Agar nanti hasil polesannya bisa bagus, cantik, mulus, tidak retak-retak. Jadi kita tunggu sampai ini dingin dulu ya. Nah, kita siapkan dulu bahan olesannya. Ini dari 2 kuning telur, lalu dicampur dengan 1 sendok makan air putih. Kita aduk-aduk rata ya. Dan biar hasilnya lebih cantik dan lebih menarik kalau dipandang, bisa ditambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Ini penggunaan pewarnanya opsional sih, bisa pakai, bisa juga enggak ya, tergantung dari keinginan kalian. Lalu dioles-oles di seluruh permukaan nastar. Kalau ingin hasilnya lebih maksimal, seluruh permukaannya dioles ya, jangan nyempil di bagian atas saja. Pokoknya semuanya dioles seperti ini. Kalau kalian tanya apa sih penggunaan dari air putih? Ini seperti ini ya. Kalau kita hanya menggunakan kuning telur saja, ini kan terlalu kental nih. Kalau digunakan untuk mengoles, nanti ketika nastar ini matang, ini gampang terlepas lapisan kuning telurnya. Jadi penggunaan air putih ini membuat kuning telurnya lebih lengket dan kesannya lebih menggigit di permukaan kulit nastarnya. Jadi kalau kondisinya lengket waktu dioleskan, nanti hasil olesan juga lebih bagus waktu matang dan tidak gampang terlepas. Seperti itu ya, itu adalah fungsi dari penambahan air putihnya. Kalau udah selesai pengolesan tahap yang pertama, ini dibiarkan agak kering dulu, baru dilanjutkan dengan pengolesan tahap yang kedua. Nah, ini kan tadi ada sisanya ya, bisa dicampurkan lagi dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok kecil susu kental manis yang warnanya putih. Digunakan untuk mengoles yang kedua kalinya, seperti ini nih. Kalau saya 2 kali udah cukup. Tapi kalau ingin hasilnya lebih maksimal lagi, bisa diulangi ya pengolesan yang ketiga. Kayak gitu ya. Nah, dimasukkan di dalam oven lagi untuk mengeringkannya dan durasi waktunya cukup 10 menit saja. Ini udah matang seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, cara memanggang nastar dengan menggunakan wajan. Jadi untuk kalian yang tidak punya oven, jangan khawatir. Tetap bisa bikin nastar yang enak, yang lumer hanya dengan peralatan wajan saja sama sarangan seperti ini. Saya menyebutnya sarangan ya. Kalau orang Jawa bilang apa nih sebutannya seperti ini, nggak tahu kalau daerah lain. Ini semacam kayak bagian dari pengukus yang ada lubangnya kecil-kecil ya. Dan untuk hasil yang lebih bagus, permukaan dari sarangan ini diolesi dengan margarin, lalu dialasi lagi dengan kertas roti. Seperti itu. Dan proses pembulatan nastar ini seperti proses di awal tadi saat kita memanggang dengan menggunakan oven tangkring nih. Diatur jangan terlalu rapat ya jaraknya. Lalu untuk wajannya ini nggak usah diisi air, ini wajan kosongan ya. Dan sarangannya ditaruh di sebelah atasnya seperti ini. Oke, settingan api kecil saja ya. Lalu ditutup kayak gini ya, tutupnya ya rapat. Dan durasi memanggangnya ini 30 menit. Udah matang seperti ini ya. Untuk proses pengolesannya sama kayak tadi, nunggu sampai permukaan nastar ini dingin baru dioles dengan kuning telur. Oke. Caranya sama, cuma untuk teknik pemanggangannya beda nih. Untuk durasi waktunya juga sama 30 menitnya ya. Kalau udah selesai pengolesan yang pertama, dibiarkan agak kering dulu, lalu diulang lagi dengan pengolesan yang kedua. Nah, kalau udah selesai, kita siap-siap mengeringkan permukaan nastar ya. Kita masukkan lagi ke dalam wajan dan durasi waktu untuk mengeringkan permukaan nastar ini cukup 10 menit saja dengan settingan api kecil. Jadi proses pemanggangan dari awal sampai akhir kita menggunakan api kecil biar nanti wajannya tidak gampang gosong.
Nah, kayak gini ya. 10 menit berlalu, ini udah matang luar dalam. Kita dinginkan dulu sebelum ini masuk di dalam toples ya. Dan ini adalah hasil akhirnya, bisa dilihat ya. Hampir tidak ada perbedaan ya. Yang ada di dalam toples ini menggunakan wajan, lalu yang ada di atas tatakan tat ini menggunakan oven tangring. Sama-sama cantik, sama-sama glowing dan tidak retak-retak ya permukaannya. Jadi kalau kalian tidak punya oven tidak masalah ya, bisa menggunakan wajan, bisa membuat nastar yang enak, lumer dan hasilnya cantik kayak gini nih. Oke, jangan sampai keterbatasan alat membuat kita tidak berkreasi, jangan sampai ya. Lalu kita lihat untuk tekstur bagian dalam, kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya nastar yang bagus ini kokoh waktu dipegang, tapi lumer dan lembut saat digigit. Kayak gini nih. Yang ingin menjadikan resep ini sebagai ide jualan, insya Allah recommended banget ya. Dari segi rasa, juga dari segi harga bahan bakunya juga, ini terjangkau banget ya. Tidak terlalu mahal karena kita juga tidak menggunakan mentega yang premium. Kita pakai room butter saja, tapi dengan hasil yang tidak mengecewakan ya. Tetap enak kok. Oke, yang ingin mengisi toples lebarannya dengan kreasinya sendiri bisa dipraktekkan ya. Mudah-mudahan cocok nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.